Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang otomasi arsip yang bisa digunakan untuk sekolah, perguruan tinggi, lembaga organisasi, dan yang lainnya yang sudah menggunakan aplikasi yang kita kenal dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan memberikan cara mengambil aplikasi dan menginstalnya. Yang pertama, silahkan Anda ketik di internet Rebrand Rebrand kemudian .ly /arsip Mulyadi. Nanti kita akan dibawa ke laman untuk mengunduh aplikasi arsipnya ini namanya SIKD 2. Silakan klik unduh, kemudian tetap download. Nah, ini sudah mendownload ya. Ini ada sekitar 35 MB ya. Nah, baik, sambil kita menunggu mendownload file, di sini akan saya sampaikan bahwa SIKD ini, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis ini adalah satu aplikasi yang sudah diberikan secara open source oleh ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia, dan disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan satu kesempatan kepada semua lembaga untuk bisa melakukan otomasi. Setiap lembaga biasanya diundang ke perpustakaan ke Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian diberi pelatihan dan nanti pulangnya dikasih arsip ini. Ini 35 MB sudah selesai ya. Jadi pertama kita download arsipnya, ini aplikasi arsipnya. Kita akan lihat coba di file ininya di file downloadnya Saya lihat dulu. Oke, ini saya sudah terdownload. Kemudian yang kedua, kita akan mendownload aplikasi web servernya karena kita tidak menggunakan web tapi menggunakan aplikasi yang localhost atau yang kita kenal dengan SAMPP SAMPP atau exam orang menyebutnya. Baik, cara mengambilnya bagaimana? Sama seperti tadi rebrand .ly kemudian /SAMPP Mulyadi. Ini saya sudah membuat akses untuk mengambil. Silakan. Ini sebenarnya bisa di-download dari internet juga bisa Seperti arsip tadi sebenarnya bisa juga kita minta dari Arsip Nasional. Ini sebentar, sepertinya alamatnya ini rebrand .ly nah ini ada nih sampai P Mulyadi Oh, tadi yang tadi nih berarti ini berarti ini nah ini juga kita download sebagai aplikasi webnya jadi nanti kalaupun kita ini tetap mendownload, kalaupun kita di wilayah kita memang tidak menggunakan internet, ini masih localhost kalau seandainya mau di-download mau digunakan internet juga bisa. Jadi ini sudah ada 2 aplikasi yang kita ambil pertama softwarenya, yang kedua server yang untuk offline atau kita kenal dengan SAMPP. Oke, baik, kita langsung dengan praktek untuk menginstal Jadi tadi kita sudah mendownload, ada 2 ini download. Pertama ini SAMPP-nya untuk webnya. Nah, ini saya lebarkan Kemudian yang kedua untuk arsipnya.
Nah, pertama kita download, mempersiapkan ruangnya dulu, webnya ya. Nah, ini kita ekstrak saja atau kita langsung install ya. SAMPP-nya kita install. Oke, ini SAMPP kita install. Yes, tinggal yes saja. Nah, kemudian tinggal oke. Next. Ini kita mempersiapkan ini ya. Ini bisa ditaruh di C, bisa ditaruh di D. Saya taruh di C saja ya. Harusnya memang di D ya, supaya kalau terinstall kalau laptopnya hang atau rusak tidak akan hilang. Tapi tidak apa-apa, ini kan untuk contoh di C saja dulu ya. Next. Nah, kemudian ini Apache sama MySQL saja ini ya yang kita contreng ya. Udah, yang ini tidak usah. Berarti ini next, install. Oke, ini kita sudah menginstal exam atau SAMPP ya. 166A Win32 basic. Ya, pikir ini sebenarnya bisa diambil dari internet juga bisa ya, tapi ini saya sudah kasih akses dari Google Drive, jadi tinggal ambil saja untuk mempermudah ya. Jadi ini laptop saya masih kosong, belum ada aplikasinya. Kemudian kita install, ada dua, menyiapkan server webnya, kemudian kita akan memasukkan arsipnya ya. Nah, jadi ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sudah eranya sudah aplikasi ya. Jadi kita harus menguasai juga, harus bisa, dan harus menaikkan grade kita bukan hanya sebagai pengguna saja, tetapi kita sebagai administrator. Kita bisa menginstal ya. Nah, kalau lebih dinaikkan lebih satu tahap lagi, bisa saja kita menjadi programmer, tapi kita cukup jadi administrator sudah cukup ya. Nah, ini tinggal SAMPP. Oke, ini selesai ya. Oke, ini kita anggap instalasi yang SAMPP-nya sudah selesai. Oke, ini kita ikuti saja ya. Kita enter saja sampai ini ya. Sampai oke, allow-kan saja ya. Oke. Allow akses lah ya gitu ya. Dan ini masih proses. Oke. Yes. Oke, anggap ini kita sudah selesai. Untuk yang ini bagaimana cara melihatnya? Lihat saja di C. Kemudian nah ini ada SAMPP ya. Nah, SAMPP. Ini yang kita jadikan sebagai web servernya ya. Tadi C-nya tadi belum ada, ini sudah ada. Kemudian tanda hasilnya ini ada di sini. Ini ya, SAMPP-nya kita aktifkan coba. Oke. Nah, ini ya sudah tercontreng running Apache-nya, MySQL-nya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal arsipnya ya, yang tadi sudah kita download di sini. Yang kita download ini arsipnya, nanti kita ekstrak ke C, kemudian exam di sini ya, di htdoc ini. Nih di htdoc ya. Ini menyiapkan ruangnya ya, menyiapkan bangunannya, nanti data-datanya akan masuk di MySQL. Oke, jadi kita buka tadi yang ini, yang arsipnya, ini tadi sudah terinstall ya. Ini yang arsipnya, kita klik saja, kemudian kita ekstrak to ya. Nah, ini namanya ekstrak to. Kemudian kita cari di C, karena saya naruhnya di C ya. Kemudian kita cari di SAMPP, kemudian kita cari di htdoc, klik di sini ya. Nah, kemudian oke. Nah, jadi simpel sekali ya cara installnya, hanya mengekstrak arsip ini ke C SAMPP htdoc. Nah, nanti coba bisa ini ya, sudah berhasil ya. Oke, kita akan lihat mana hasilnya. Ini C SAMPP, kemudian ini htdoc. Nah, ini SIKD 2 ya, sistem kearsipan informasi kearsipan D ya, kearsipan 2 ya, SIKD 2 ya. Oke. Karena ini sudah terinstall, maka kita akan coba membukanya. Bagaimana cara membukanya? Buka Mozilla atau Google Chrome ya. Buka Mozilla atau Google Chrome, ini tadi sudah ya, kita sudah
Ini sudah ambil ya, kita sudah ambil. Nah, kemudian kita buka seperti tadi ya, apa pakai Mozilla, apa pakai Google Chrome, atau pakai Opera Mini. Nah, di sini kita tinggal ketik localhost ya tulisannya, host garis miring tadi ya, SIKD 2. Nah, kalau ini kita tinggal proses penginstalannya ya, tinggal klik. Oke, sebentar ya, ini localhost. Oke, ini sudah berhasil berarti ya. Ulang lagi localhost garis miring SIKD 2 ya. Coba. Nah, ini kita proses penginstalan ya. Jadi pertama kita tulis nama instansi. Nah, ini kita lembaganya apa ya, misalnya sekolah atau perguruan tinggi ya. Nah, misalnya katakanlah ini saya nih ya di UIN Raden Patah Palembang. Saya mau buat aplikasi otomasi ini untuk di lembaga saya, misalnya di UIN Raden Patah Palembang. Raden Patah Palembang. Atau misalnya SD 21 Palembang gitu. Atau SD 31 Negeri Jakarta, boleh silahkan ya. Ini mengikuti saja, ini alamat servernya localhost, default saja ya. Kemudian username-nya root, passwordnya juga kosongkan saja. Kemudian pilih instalasi baru. Ini ya, instalasi baru. Kemudian pilih mulai proses konfigurasi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah berhasil membuat satu aplikasi ya, namanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis UIN Raden Patah Palembang. Nah, di sini kita akan masuknya bagaimana? Ini tinggal kita masuk penggunanya, admin ya. Nah, ini yang nanti bisa diganti ya. Ini admin, ini yang normalnya, admin. Kemudian passwordnya masih yang umum 1 2 3. Kemudian isi ininya ya, kaksuh. Ini kode itu ya, kode verifikasi kode dari sana. Setiap aktif kita akan dikasih kode ini. Kemudian masuk. Ini benar tidak? KAKSUH kayak ya. Masuk. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman sekalian. Nanti bisa kita tinggal berikutnya kita akan pelajari di part kedua bagaimana cara penggunaannya ya. Ini fitur-fiturnya ini sudah surat masuk, kemudian ada naskah masuk. Nah, ini tinggal kalau mau buat surat dari sini ya prosesnya ya. Ini nanti mungkin kita di part lain kita akan coba ya. Tapi yang jelas pada kesempatan ini kita sudah bisa menginstal ya. Ini tadi dari awal, dari mulai mengambil aplikasi, kemudian menginstalnya. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan dicoba. Mudah-mudahan berhasil. Dan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.